Baiklah teman-teman, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah tempat di mana perasaan, pikiran, dorongan dan juga ingatan yang secara tidak sadar telah kita simpan. Hal ini berperan sebagai respon otomatis tubuh saat terjadi sesuatu. Alam bawah sadar juga tidak membedakan antara realitas dan juga imajinasi. Contohnya, saat tubuh kita membayangkan sesuatu hal yang menakutkan, maka tubuh dapat bereaksi bahwa seolah-olah hal yang menakutkan itu telah terjadi. Alam bawah sadar adalah hal-hal yang seringkali itu mengejutkan kita. John F. Kennedy yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat itu berkata, nasib kita sekarang itu ditentukan oleh cara berpikir kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Dan hal itu adalah pencanangan alam sadar ke alam bawah sadar. Arti dari perkataan John F. Kennedy ini adalah nasib kita adalah proses pencanangan terus-menerus dari alam sadar ke alam bawah sadar. Ketika seorang anak lahir, alam bawah sadar anak itu masih putih, bersih, dan masih kosong. Kemudian, seiring bertambahnya usia dari anak tersebut, ia mulai merekam segala sesuatu yang dipelajarinya sebagai prinsip kebutuhan. Lalu, ketika ia mulai sekolah, akan bertambah suatu prinsip, yaitu prinsip keinginan, di mana di dalam prinsip keinginan itu akan ada hal yang ingin dicapai dari anak tersebut. Dan juga interaksi dengan lingkungan itu berpengaruh pada alam bawah sadar dan membentuk sifat dari anak tersebut. Jika interaksi dari anak tersebut dengan lingkungan yang kondusif dan positif, maka akan membentuk sifat anak yang baik, dan ketika lingkungan anak tersebut dan dengan interaksi yang buruk akan membentuk sifat anak yang buruk juga. Alam bawah sadar itu terjadi ketika kita melakukan suatu aktivitas dan hasilnya itu akan tersimpan di alam bawah sadar. Contohnya, ketika kita sedang berbelanja, ketika kita sedang kehilangan dompet, pikiran kita secara sadar tidak akan mengetahui hal tersebut. Namun, alam bawah sadar kita itu akan merekam bagaimana dan di mana dompet itu terjatuh. Alam bawah sadar itu ibarat sebuah alat perekam tanpa batas atau unlimited, yaitu melalui kesadaran. Contohnya, ketika kita membaca suatu buku dan kita akan menyimpulkan isi dari buku tersebut, dan secara sadar itu kita akan memasukkannya ke alam bawah sadar. Lalu ada juga melalui kegiatan rutin, di mana alam bawah sadar kita itu merekam kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu akan berpengaruh untuk memicu terjadinya suatu hal. Misalkan ketika kita ingin sukses, maka kita harus mempunyai visi dan misi. Lalu apa hubungannya dengan alam bawah sadar? Visi dan misi itu juga berhubungan dengan alam bawah sadar, karena keberhasilan mewujudkan visi dan misi itu tidak hanya dilakukan oleh pikiran sadar, namun juga program yang ada di alam bawah sadar kita. Pikiran sadar bila menetapkan visi dan misi, dan alam bawah sadar itu berfungsi sebagai mesin otomatis agar tindakan sehari-hari atau apa yang hal kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut sejalan. Jadi, visi dan misi itu sangat erat kaitannya dengan alam sadar dan juga alam bawah sadar. Demikian penjelasan saya tentang alam bawah sadar. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf dan semoga teman-teman memaklumi.
Sekian penjelasan saya, terima kasih.